Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Arsiasa dari kelas 3 DD 4. Di sini saya akan menjelaskan soal 8.5/5. Triple effect evaporator with reverse feed. Di sini soalnya yaitu pada saat ini laju umpan yang masuk adalah 20.410 kg per hour. Dari 10% berat larutan NaOH pada suhu 48,9 derajat Celcius yang akan dipekatkan dalam triple effect reverse feed evaporator untuk menghasilkan larutan 50% saturated steam atau uap jenuhnya pada suhu 178,3 derajat Celcius diumpankan menuju ke evaporator pertama, dan tekanannya pada efek yang ketiga adalah 10,43 kPa absolut. Koefisien perpindahan panasnya pada masing-masing efek diasumsikan 2840 W per m². Kelvin. Hitunglah luas dari perpindahan panas dan konsumsi dari steam yang dibutuhkan. Nah, di sini saya sudah menggambarkan dan juga menulis yang diketahui steamnya, produknya yang keluar masuk. Langsung saja yang diketahui sudah saya cantumkan di sini. F sama dengan sudah diketahui 20.410, XF-nya 10%, bisa jadikan 0,1, TF-nya 48,9, X1-nya 50%, TS1-nya 178,3, P3-nya 10,34, U1, U2 dan U3-nya kita asumsikan sama menurut soal sebesar 2480. Lalu yang ditanyakan yaitu luas area panas transfernya atau A, dan yang kedua itu sistem rate-nya atau S. Nah, langkah pertama kita menghitung suhu pada tekanan 10,34 dengan interpolasi steam table pada appendix 2 yang ada di sebelah kanan sini. Nah, kita ini mencari nilai X dengan menggunakan interpolasi seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi, untuk mencari interpolasi ini kita menggunakan rumus forecast, sehingga didapatkan di sini X-nya yaitu 46,355 derajat Celcius. Jadi suhu saturated pada tekanan 10,34 kPa ini yaitu 46,355 derajat Celcius. Lalu langkah kedua, kita mencari neraca massa total dan neraca massa komponen. Nah, di sini kita mengasumsikan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V. Pertama kita mencari neraca massa total. F sama dengan L1 ditambah V1 ditambah V2 ditambah V3. Neraca massa komponennya neraca massa komponennya dirumuskan. Kita memakai rumus F kali XF sama dengan L1 dikali XL ditambah V1 plus V2 plus V3 dikali N0. F kali XF-nya dimasukkan 20.410 yang sudah diketahui. Lalu L1 kali XL-nya dimasukkan 0,5. Lalu ditemukan L1-nya
sama dengan 40.082 kg per hour. Lalu di sini V1 ditambah V2 ditambah V3 sama dengan 20.410 dikurangi 40.082. Hasilnya yaitu 16.328. Di sebelumnya kita sudah mengasumsikan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V. Nah, di sini bisa kita dapatkan V-nya yaitu 5,443 kg per hour. Lalu kita mencari nilai dari L2. L2 di sini rumusnya yaitu L1 ditambah V1. L1 sudah diketahui di perhitungan sebelumnya sebesar 40.082 ditambah V1 yaitu 5.443 dihasilkan 9.525 kg per hour. Setelah itu kita mencari nilai L3-nya. L3 ini sama dengan L2 ditambah V2. L2 ini hasil dari hitungan kita sebelumnya yang di atas ini itu 9.525 ditambah V2 yaitu sama 5.443 dihasilkan 14.968 kg per hour. Selanjutnya kita mencari nilai X2, X3, dan XF-nya. Dengan rumus L2 kali X2 sama dengan L1 dikali X1 kita bisa menemukan nilai X2-nya. L2 dimasukkan nilai sebesar 9.525 dikali X2 sama dengan 40.082 dikali X1-nya yaitu 0,5. Didapatkan X2-nya yaitu 0,21429. Lalu untuk mencari S3-nya sama dengan rumus mencari X2, tinggal diganti X3-nya aja dan L2 dikali X2. Didapatkan X3-nya yaitu 0,13636. Lalu kita mencari XF-nya, diganti juga F dikali XF sama dengan L3 dikali X3 dimasukkan yang sudah ditemukan nilainya. Kemudian XF dapat didapatkan 0,1. Nah, 0,1 ini sudah balance karena untuk fitnya itu kan tadi 0,1, jadi bisa dikatakan balance. Selanjutnya langkah ketiga, kita mencari nilai BPR. Nilai BPR 1, 2, dan 3 dengan tabel 842. Tadi sudah kita cari masing-masingnya X1, X2, dan X3. Tinggal kita masukkan. Jadi X-nya adalah untuk X-nya adalah 46,355. Jadi untuk mencari nilai BPR 1 ini nilai X sebesar 46,355 itu tadi kita asumsikan di sini. Lalu untuk X1-nya 0,5 itu sama dengan 50%
berat NaOH. Jadi untuk NaOH garisnya yang ini. Nah, dari nilai 46,355 tadi, kita tarik garis ke 50% berat NaOH. Selanjutnya, kita tarik garis ke kanan untuk mencari ppr yang Celcius, sehingga didapatkan nilai dari suhunya sekitar 42,644 derajat Celcius. Nah, itu juga berlaku untuk mencari ppr2 dan ppr3. Setelah ditemukan nilai ppr2 dan ppr3, maka selanjutnya kita jumlahkan ppr-nya, yaitu mencari nilai sigma ppr yaitu sebesar 58,934 derajat Celcius. Selanjutnya kita mencari sigma delta T. Di sini kita menggunakan rumus TS1 dikurangi TS2 dikurangi sigma ppr. TS1 itu sudah diketahui dari awal, 178,3 dikurangi TS2 yaitu 46,355, dan sigma ppr tadi sudah diketahui yaitu 58,934, dihasilkan 73,01 derajat Celcius. Selanjutnya kita mencari nilai delta T1 dengan rumus sigma delta T ditambah 1/U1 diper lagi 1/U1 plus 1/U2 plus 1/U3. Nah, ini dimasukkan nilai-nilainya, lalu ditemukan delta T1 sama dengan 24,337 derajat Celcius. Nah, karena U1 tadi diasumsikan U1 sama dengan U2 sama dengan U3, maka delta T1 itu sama dengan delta T2 sama dengan delta T3. Jadi nilainya yaitu 24,337 derajat Celcius. Nah, umpan dari efek 1 itu berasal dari efek 2. Maka suhu yang berada di umpan harus dinaikkan dari T2 menuju T1. Di sini delta T1, delta T2 dan delta T3 yaitu 24,337 derajat Celcius. Delta T1 dinaikkan menjadi 30 derajat Celcius. Lalu yang delta T2 menjadi 24,33 derajat Celcius, lalu yang delta T3 menjadi 18,67 derajat Celcius. Lalu selanjutnya kita menghitung boiling point. Nah, di sini boiling point kita pertama-tama menghitung T1, mencari T1. Nah, ini mencari T1 dengan rumus TS1 dikurangi delta T1. TS1 sudah didapatkan, sudah diketahui dari awal, yaitu sebesar 178,3 dikurangi delta T1 yang sudah dinaikkan tadi menjadi 30 derajat Celcius. Jadi delta T1-nya dimasukkan 30, lalu ditemukan T1 nilainya yaitu 148,3 derajat Celcius. Lalu yang T2 ini kita menggunakan rumus T1 dikurangi BPR1 dikurangi delta T2. T1 dimasukkan 148,3 derajat Celcius yang sudah dihitung sebelumnya. Lalu BPR1-nya yang sudah dihitung di atas tadi dan didapatkan sebesar 42,644 dikurangi delta T2 yang sudah dinaikkan yaitu 24,33. Didapatkan T2 yaitu 81,319 derajat Celcius. Lalu
yaitu T2 dikurangi BPR2 dikurangi delta T3 dihasilkan 53,005 derajat Celcius. Lalu kita mencari TS2, TS3, dan TS4. TS2 ini T1 dikurangi BPR1. T1 sudah diketahui yang tadi 148,3, BPR1 yaitu 42,644, didapatkan TS2-nya 105,656 derajat Celcius. TS3 sama T2 dikurangi BPR2, didapatkan TS3-nya 71,675 derajat Celcius. TS4-nya T3 dikurangi BPR3, didapatkan 46,361 derajat Celcius. Ini suhu kondensat pada efek 3. Nah, setelah sudah didapatkan nilai-nilai yang itu, di sini kita tulis efek 1, efek 2, efek 3, dan yang terakhir di sini ada kondensat atau TS4 46,361 derajat Celcius. Lalu selanjutnya kita langkah 4 mencari nilai entalpi feed. Ini pada tabel 8.4 di Genkoplis. Ini kita mencari dengan menggunakan interpolasi. Jadi di sini caranya untuk XF-nya 0,1, itu berada di sini. Untuk TF-nya itu tuh tergantung mau pakai yang derajat Celcius atau yang derajat Fahrenheit. Kita sesuaikan saja. Untuk pencarian entalpinya disesuaikan dengan satuannya juga. Karena di sini kita mencari kilojoule per kilogram, jadi setelah dari 0,1 ini kita naikkan ke atas sesuai dengan suhunya, maka kita tarik ke kanan untuk mencari entalpi dengan satuan kilojoule per kilogram. Itu juga berlaku untuk yang X1, X2, dan X3 ini. Untuk mencari X1, X2, dan X3. Sehingga HL1, HL2, dan HL3 ini bisa dihitung. Nah, ini didapatkan hasilnya. Dapatkan hasilnya X1 0,5, X2 segini, X3 sekian. Lalu HL-nya juga sudah bisa diketahui, HL1, HL2, dan HL3. Lalu setelah itu kita mencari HS1 dari stim tabel 2.9 itu juga dengan interpolasi. Nah, di sini kita mencari entalpi vapornya. TS1 itu sudah diketahui di awal 178,3. Lalu HS1 ini adalah entalpi pada vapor. Nah, ini kita cari menggunakan interpolasi, lalu dihasilkan 277,64 kJ per kilogram. Lalu TS2 yaitu sebesar 105,656, terus HS2-nya didapatkan 2683,8. Lalu di sini bisa langsung kita hitung H1-nya, bisa dihitung nanti juga. Di sini saya langsung menghitung H1, dengan memasukkan HS2 ditambah 1,884 dikali BPR1, dihasilkan
276,414 kJ per kilogram. Di sini TS3-nya itu ada 71,675, HS3-nya didapatkan 262965. Lalu bisa dicari H2-nya, ditemukan 2647,81. Lalu TS4 64,361, HS4-nya bisa didapatkan 2588,53. H3-nya bisa dicari juga dan didapatkan 2601,04 kJ per kilogram. Lalu selanjutnya kita mencari entalpi liquid. Entalpi liquid ini pertama kita mencari nilai HS1 dari TS2. Lalu didapatkan HS1 440,15 kJ per kilogram. Lalu mencari nilai HS2 dari TS3 yaitu 71,675, didapatkan HS2-nya 299,993 kJ per kilogram. Lalu mencari nilai HS3 dari TS4 46,361, HS3-nya didapatkan 194,1 kJ per kilogram. Mencari nilai HS-nya saja itu dari nilai TS1 178,3, didapatkan 755,72 kJ per kilogram. Nah, setelah diketahui entalpi vapor dan entalpi liquidnya, kita bisa mencari lambda pada masing-masing efek. Pertama, yang efek 1 itu lambda S1 HS1 dikurangi HS1 yaitu 2776,64 dikurangi 440,15, dihasilkan 2336,49 kJ per kilogram. Begitu juga dengan mencari delta S2 dan delta S3. Kita masukkan yang sudah diketahui. Lalu di terakhir ini kita mendapat lambda S1, lambda S2, lambda S3, dan lambda S. Lambda S ini dari HS4 dikurangi HS, didapatkan 1832,80 kJ per kilogram. Lalu selanjutnya kita mencari neraca energi. Neraca energi ini yang pertama, persamaan pertama yaitu L2 dikali HL2 dikurangi H2 ditambah S lambda S plus L1 H1 dikurangi HL1 sama dengan 0. Nah, di persamaan 1 yang belum diketahui ini L2 dan S-nya. Selanjutnya di persamaan 2 ada L3 dikali HL3 dikurangi H3 ditambah L2 dikali H2 dikurangi HL2 ditambah lambda 2 dikurangi L1 lambda 2 sama dengan 0. Di persamaan 2 ini yang belum diketahui ada L3 dan L2. Selanjutnya persamaan 3 yaitu F dikali HF dikurangi H3 ditambah L3 dikali H3 dikurangi HL3 ditambah lambda 3 dikurangi L2 lambda 3 sama dengan 0. Di persamaan 3 ini yang tidak diketahui yaitu L2 dan L3-nya. Lalu di sini saya menyederhanakan penulisannya. L2 sama dengan 2406,93, L3 ditambah 97307 dibagi 4731,6, ini bersamaan 2. Lalu L2 sama dengan 49413605,1 dikurangi 4842,4.
L3 per 2435,54 ini persamaan 3. Lalu yang terakhir L3 sama dengan 20288,5 dikurangi 1,98 L3. Nah, dari sini bisa kita substitusikan persamaan 3 ini disubstitusikan ke persamaan 2. Persamaan 3 disubstitusikan ke persamaan 2. Didapatkan L3 sebesar 7301,7 kg per hour. Lalu di sini kita bisa mencari L2-nya. L2 menggunakan persamaan yang persamaannya ini 20288,5 dikurangi 1,98 L3 dimasukkan sehingga didapatkan L2 sebesar 57708 kg per hour. Lalu di sini S-nya bisa langsung kita temukan,